Nah, itu bagaimana penemuanmu tentang Fakih Muqaddam di Yaman ataupun di Tarim, Bang Nasab, tentang Fakih Muqaddam itu? Tentang Fakih Al-Muqaddam, beberapa ahli tarikh seperti orang-orang ini ahli sejarah tentang Fakih Al-Muqaddam ini, memang orang ini didengar begitu saja, tapi tidak ketahui di mana dikubur, matinya di mana nggak ada yang tahu. Cuma didengar. Terkenal. Cuma kalau masalah nggak terkenal, cuma hanya beberapa orang, tergelincir orang yang tahu. Dan itu pun terkadang dari keluarganya. Jadi tentang Fakih Al-Muqaddam ini, beberapa daerah saya datangi karena mereka mengatakan suhra wal istifadah. Saya pengen buktikan tentang kesohrohnya si Fakih Al-Muqaddam itu, teman-teman. Ternyata beberapa daerah saya tanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam, itu tidak, kebanyakan 99% orang-orang Yaman tidak kenal siapa ya? Fakih Al-Muqaddam, ya. Tapi kalau ditanya dari klan Ba'alawi sendiri, mereka kenal karena memang itu keluarga mereka gitu. Berarti nggak suruh wal istifadah berarti ya? Nggak. Jadi suhra wal istifadah itu kan seseorang yang dikatakan suhra itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Fakih Al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali sehari, atau 15 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari, atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di riwayat-riwayat tentang Fakih Al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu, di dalam Syarah Ainiyah, kitab Ba'alawi, itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marot, terus wa fi riwayatihi sab'ina marot, wa fi riwayatihi sab'a marot. Jadi di situ memang di kitab Ba'alawi mereka memang meyakini bahwasanya Fakih Al-Muqaddam, nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malahan yang paling sakti yang ada di Yaman itu, teman-teman, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau malah lebih sakti daripada Fakih Al-Muqaddam. Boleh saya masuk dulu atau mau dilanjutkan? Berarti yang lebih terkenal itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hatta awamnya. Saya itu dia sering ke Aden, ke Taiz, terus ke Yafi, ke Maho, menanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam. Itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu, banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman, dari tentaranya, mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malahan banyak yang menjawab, katanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mereka kenal. Tapi kalau Fakih Al-Muqaddam, wallahu a'lam, nggak tahu, kata mereka. Oke, seperti itu. Berarti bisa kita katakan cerita-cerita yang ada yang disebarkan oleh klan Habib Alwi di Indonesia itu bohong ya? Ya, kalau menurut saya hampir bohong memang. Iya. Oke. Itu